Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1805 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Ulangan pasal 27 ayat 14 sampai ayat 17. Di bawah perikop ke-12 ucapan kutuk. Demikian firman Tuhan. Maka haruslah orang-orang Lewi mulai bicara dan mengatakan kepada seluruh orang Israel dengan suara nyaring, terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang, dan yang mendirikannya dengan tersembunyi. Dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab, Amin. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, Amin. Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini berbicara dengan tegas tentang siapa saja orang yang terkutuk itu. Mari kita lihat arti kata kutuk menurut arti Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kutuk itu artinya kesusahan atau bencana yang menimpa seseorang disebabkan doa atau kata-kata yang diucapkan orang lain. Dari arti kata kutuk itu, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kutuk itu adalah kata-kata yang sangat kuat dampaknya karena bersifat menghancurkan, merusak, dan mematikan. Saya percaya kita semua tidak ada yang mau kena kutuk, betul? Pertanyaannya, kenapa kita belajar tentang orang-orang yang terkutuk dalam firman Tuhan ini? Supaya kita tidak melakukan sesuatu yang mendatangkan kutuk kepada kita. Mari kita belajar. Yang pertama, saudara, orang yang terkutuk yang dimaksudkan firman Tuhan ini adalah orang yang membuat patung berhala. Apa itu patung berhala? Sesuatu yang dia buat, baik itu berupa bentuk manusia atau hewan, atau yang dia percayai bahwa ini adalah dalam tanda kutip Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang membuat patung yang dia sembah, orang yang membuat dikutuk, dan orang yang menyembah juga dikutuk. Sudah perhatikan ayat 15. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang, dan yang mendirikannya dengan tersembunyi. Dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab amin. Artinya apa, saudara? Orang yang diam-diam membuat sesuatu lalu dia sembah, itu satu kekejian bagi Tuhan, dan orang itu terkutuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Israel sangat paham 10 hukum Taurat.
Dan hukum yang kedua dari hukum Taurat itu dalam Ulangan 5 ayat 8 sampai ayat 9 berkata begini. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi dari firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa apapun bentuk rupa dari patung itu, baik itu orang yang mengklaim ini patung Tuhan Yesus. Wah, ini patung yang persis sama wajahnya, dan diklaim banyak orang bahwa ini adalah patung Tuhan Yesus. Lalu ada orang yang menyembah patung itu. Patung yang tadi diklaim ini patung Tuhan Yesus. Orang yang membuat dan yang menyembah patung itu, mereka sama-sama dikutuk Tuhan. Karena apa? Itu satu kekejian di mata Tuhan. Satu hal yang menjijikkan di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus kita sembah adalah pencipta alam semesta ini. Bukan ciptaan tangan tukang itu, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus kita sembah itu adalah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang tidak terlihat itu yang harus kita sembah. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar, yang hanya bisa kita lihat, rasakan dengan iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Dialah yang harus kita sembah, bukan hasil tangan para tukang itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita Allah yang cemburu. Firman Tuhan ini katakan, Tuhan cemburu kalau kita umatnya menyembah patung buatan tangan para tukang. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun bentuk dan rupa patung itu, Allah cemburu, Allah marah kepada kita umatnya kalau kita menyembah itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Imamat 26 ayat 1 berkata begini, janganlah kamu membuat berhala bagimu, dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan membuat berhala. Jangan membuat patung atau tugu yang berbentuk apapun itu untuk kita sembah. Sembahlah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, selalu saya katakan, sekarang berhala itu saudara bukan lagi dalam bentuk patung atau tugu berhala, tapi sekarang mulai saudara bermetamorfosis. HP kita bisa jadi berhala kalau HP kita ini sudah merusak hubungan kita dengan Tuhan. Pagi-pagi yang dulu kita pegang biasanya Alkitab, sekarang sudah HP. Bukan baca firman tapi baca status orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, HP itu bisa jadi berhala kalau HP ini merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kendaraan yang kita miliki, sepeda motor, mobil, itu juga bisa jadi berhala kalau fokus saudara kepada itu. Harta benda saudara juga bisa jadi berhala. Kekasih hati saudara juga bisa menjadi berhala. Pekerjaan saudara, usaha saudara bisa jadi berhala kalau itu yang saudara puja-puji dalam kehidupan saudara. Posisi jabatan pangkat saudara bisa jadi berhala kalau saudara sudah tidak lagi menyembah Tuhan, sudah menyembah atasan, pimpinan, bos saudara, sudah menyembah harta kekayaan yang saudara miliki, sudah menyembah kekasih hati saudara, itu sudah
berhala. Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang tidak menyembah Tuhan, mereka yang menyembah berhala, firman Tuhan ini katakan apa? Terkutuklah mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sudah bicara kutuk, ngeri saudara. Karena apa? Yang kena bukan hanya kita, tetapi keturunan 3-4 firman Tuhan tadi katakan. Di dalam Ulangan 5 ayat 8 ayat 9, saudara baca di sana. Tuhan akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Karena saudara yang berbuat salah, akibatnya anak cucu cicit cecet saudara yang kena akibatnya, menjadi terkutuk gara-gara ulah perbuatan saudara. Makanya saudara jangan egois. Jangan egois saudara. Saudara yang mau menang sendiri, saudara yang salah, tetapi anak cucu cicit buyut saudara yang kena dampaknya. Bertobat. Sembahlah hanya kepada Tuhan Allah Israel yang kita sebut dalam nama Tuhan Yesus. Dialah yang harus kita sembah. Haleluya. Yang kedua saudara, orang yang terkutuk kedua di ayat 16. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terkutuk adalah orang yang tidak menghormati kedua orang tuanya. Saudara, firman Tuhan dengan jelas di dalam hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Supaya apa? Supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau panjang umur, mau diberkati baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu, hormatilah ayah dan ibumu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar sebagai anak, kita menghormati ayah dan ibu kita. Kalau kita masih punya orang tua, mungkin saudara sudah punya cucu, tapi saudara masih punya orang tua, saudara masih posisi sebagai anak. Hormatilah ayah dan ibumu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hormati mereka, supaya saudara umur panjang dan diberkati. Anak cucumu diberkati. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak mari kita belajar menghormati orang tua kita yang telah melahirkan kita, yang telah membesarkan kita, sampai kita masih ada sampai sekarang ini. Hormati mereka. Saya percaya hukum tabur tuai. Kalau kita menghormati orang tua kita, maka anak-anak kita akan memperlakukan itu juga seperti kita. Nah, kalau kita semasa hidup, kita masa bodoh dengan orang tua kita tidak menghormati orang tua kita. Di saat kita tua nanti, itu juga yang akan dilakukan anak cucu kita kepada kita. Mereka tidak akan menghormati, menghargai kita. Karena apa? Buah yang kita sudah tanam di masa lalu. Kita tidak menghormati orang tua. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari selama kita masih hidup, kita punya orang tua, hormati ayah dan ibu. Selama mereka masih hidup, di masa tua mereka, hormati mereka. Amin. Supaya apa? Tuhan memberkati saudara. Saya percaya saudara, dari orang tua kita belajar menghormati Tuhan. Amin. Bapak ibu, saya yakin dan percaya seorang yang menghormati Tuhan pasti dia menghormati ayah dan ibunya. Selalu saya katakan, orang yang mengaku mengasihi Tuhan pasti orang-orang yang ada di sekitar dia merasakan kasih Tuhan dari dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang yang mengaku mengasihi Tuhan, tetapi orang di sekelilingnya tidak merasakan kasih Tuhan dalam dirinya,
Saya mau katakan itu orang munafik, itu orang penipu. Seorang yang cinta Tuhan, pasti dia akan tambah mengasihi orang-orang yang ada di sekitar dia. Baik itu pasangannya merasakan kasih Tuhan dari pasangannya itu. Anak-anaknya merasakan, orang tuanya merasakan kasih Tuhan dalam dirinya. Amin. Seorang yang betul-betul menghormati Tuhan, pasti tandanya atau buahnya saudara dapat melihat bahwa dia menghormati ayah dan ibunya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak menghormati orang tuanya, mereka akan dikutuk Tuhan. Yang ketiga, orang yang terkutuk. Yang ketiga adalah orang yang serakah, yang menggeser batas tanah. Saudara lihat ayat 17. Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa masing-masing suku sudah mendapat bagiannya. Patok-patoknya sudah ditentukan oleh Tuhan dan ada dalam firman Tuhan. Dan mereka tidak boleh menggeser batas tanah itu yang sudah ditetapkan oleh nenek moyang mereka di hadapan Tuhan. Mereka tidak boleh serakah, karena orang yang serakah, yang menggeser batas tanah, mereka akan terkutuk. Saya banyak menyaksikan orang-orang yang serakah, hidupnya dikutuk oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ulangan 19 ayat 14 berkata begini, janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka yang akan kau miliki di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini sudah mengingatkan umat Tuhan, ya, saudara dan saya, untuk tidak serakah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara tidak akan diuntungkan kalau saudara menggeser tanah. Justru itu akan menyebabkan saudara mendapat kutuk. Dengar ini baik, orang serakah tempatnya di neraka. Bertobat. Amsal 23 ayat 10 dan ayat 11 berkata begini, jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama dan memasuki ladang anak-anak yatim, karena penebus mereka kuat, dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin sudah berpikir, ini anak masih kecil yang punya tanah ini, orang tuanya sudah nggak ada, ya sudah digeser sedikit, saudara ambil haknya dia. Saudara berhadapan dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya banyak melihat dengan mata kepala saya sendiri orang-orang serakah yang mengambil, merampas, merebut hak orang dengan cara-cara yang jahat, menggeser batas tanah. Hidup mereka tidak akan pernah diberkati. Hidup mereka akan dikejar-kejar dengan kutuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang serakah ini saya melihat rumah tangganya berantakan, sakit penyakit mereka alami, bukan hanya mereka tetapi kepada anak cucu cicit mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai generasi saudara, keturunan saudara dikutuk gara-gara ulah perbuatan saudara. Menggeser batas tanah, mau merebut atau menguasai hak orang. Hati-hati saudara. Saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Dan Tuhan akan mengutuk orang-orang serakah yang menggeser batas tanah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah sesuai dengan hakmu. Jangan serakah, supaya Tuhan memberkati saudara. Tapi kalau saudara masih serakah, saudara akan berhadapan dengan Tuhan. Kutuk akan menimpa saudara.
Kalau saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, dengar ini baik-baik. Kembalikan hak orang. Kembalikan batas tanah yang saudara sudah rampas rebut itu. Kembalikan ke batas yang lama. Supaya saudara tidak kena kutuk. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar supaya kita tidak melakukan sesuatu yang mendatangkan kutuk kepada kita dan keturunan kita. Yang pertama kita belajar, terkutuklah orang yang membuat berhala, yang menyembah berhala. Mereka orang yang terkutuk. Yang kedua, firman Tuhan ini katakan orang yang terkutuk adalah orang yang tidak menghormati orang tuanya. Dan yang ketiga, firman Tuhan ini katakan kepada kita orang yang terkutuk adalah orang yang menggeser batas tanah dengan cara yang tidak benar. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati, dibuat beruntung dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa, Tuhan lawat mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan dari Tuhan Yesus. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa, biarlah berkat dari Tuhan Yesus menyertai semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya diberkati, Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Kalau saudara mau didoakan, mau sharing, mau konseling, saudara bisa hubungi di WA saya di 081337491360. Saya bersama hamba-hamba Tuhan akan berdoa buat saudara. Karena kami percaya mujizat masih terjadi sampai sekarang ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa tanggal 20 Juni nanti, audio renungan pagi ini berulang tahun yang ke-5 tahun. 5 tahun audio renungan pagi ini mengudara dan terus memberitakan Injil melalui udara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nanti tanggal 29 Juni kita akan buat ucapan syukur, kita buat KKR, HUT renungan pagi ke-5 tahun mengudara. Saudara yang dikasihi Tuhan yang mau datang, mau ikut dalam ibadah ucapan syukur ini, harap mengkonfirmasi kedatangan saudara, kehadiran saudara dengan menjapri ke nomor WA saya di 081337491360. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pendengar yang setia, dukung terus pelayanan audio renungan pagi ini dengan doa, daya, dan dana, agar tetap eksis, mengudara, memberitakan Injil, dan tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.